Shalom saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Hari ini kita kembali akan merenungkan firman Tuhan dari Amsal pasal 12 ayat 15 sampai dengan ayat 20 yang saya beri judul Orang Bodoh atau Orang Bijak. Mari saya ajak kita untuk membaca bagian firman Tuhan ini bersama-sama. Jalan orang bodoh lurus dalam anggapannya sendiri, tetapi siapa mendengarkan nasihat, ia bijak. Bodohlah yang menyatakan sakit hatinya seketika itu juga, tetapi bijak yang mengabaikan cemooh. Siapa yang mengatakan kebenaran menyatakan apa yang adil, tetapi saksi dusta menyatakan tipu daya. Ada orang yang lancang mulutnya seperti tikaman pedang, tetapi lidah orang bijak mendatangkan kesembuhan. Bibir yang mengatakan kebenaran tetap untuk selama-lamanya, tetapi lidah dusta hanya untuk sekejap mata. Tipu daya ada di dalam hati orang yang merencanakan kejahatan, tetapi orang yang menasihatkan kesejahteraan mendapatkan sukacita. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, Raja Salomo menulis kitab Amsal dengan tujuan supaya para pembacanya memiliki hati yang takut akan Tuhan dan hidup dengan bijaksana dalam seluruh kehidupannya. Dalam 6 ayat yang kita renungkan hari ini, kita melihat bahwa Salomo mengkontraskan ciri orang bodoh dan ciri orang bijak pada setiap ayatnya. Saya mengajak kita untuk merenungkan bahwa ada 3 ciri yang kontras antara orang bodoh dan orang bijak. Kemudian mari kita setelah mendengarkan ini, kita lihat diri kita sendiri. Kita masuk kepada apakah kita orang bodoh atau orang bijak. Pertama adalah kontras pada pikiran. Orang bodoh, pikirannya sempit sehingga menganggap dirinya yang paling benar. Dia tidak mau mendengarkan nasihat. Dia selalu memaksakan orang lain mendengarkan apa yang dianggapnya lurus, tetapi ujungnya menuju maut. Benarlah peribahasa yang mengatakan bahwa tong kosong nyaring bunyinya. Peribahasa ini sangat cocok untuk menyatakan pikiran yang sempit dari orang yang bodoh tersebut. Tetapi saudara, orang bijak berpikiran luas dan terbuka. Dia mau mendengarkan nasihat dan selalu ingin belajar. Dia tidak menganggap dirinya pintar atau paling benar, tetapi dia sadar bahwa pengetahuannya itu terbatas. Ini yang ditunjukkan oleh Isaac Newton, ilmuwan dari Inggris yang menemukan hukum gravitasi. Dia pernah mengatakan, pengetahuan yang saya miliki seperti sebutir pasir di tengah lautan. Perkataannya menunjukkan dia sadar bahwa dia begitu kurang dalam pengetahuan yang dimilikinya dibanding dengan Allah, Sang Pencipta semesta dan sumber kebenaran itu sendiri. Kedua adalah kontras pada emosi. Orang bodoh meluapkan emosinya sesuka hatinya, sehingga dia merugikan banyak orang di sekitarnya, bahkan dirinya sendiri. Paulus pernah menasehatkan jemaat di Efesus, orang-orang Kristen di Efesus, di dalam Efesus pasal 4 ayat 26. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Mengapa dia menasehatkan demikian? Karena menurut Paulus orang Kristen itu adalah orang yang bijak, yang bisa mengendalikan emosi dan perasaan dirinya, sehingga dia tidak terprovokasi oleh berbagai cemooh atau celaan yang dapat membangkitkan amarahnya. Dengan demikian, kehadiran orang Kristen itu akan dapat menghindarkan banyak hal yang merugikan terjadi di dalam masyarakat. Nah, yang ketiga adalah kontras pada perkataan. Orang bodoh dikatakan lancang mulutnya. Karena itu dia mengeluarkan perkataan yang sia-sia untuk memuaskan keinginannya sendiri. Sehingga yang terjadi adalah Salomo melukiskannya seperti tikaman pedang yang begitu menyakitkan.
perkataannya membunuh karakter seseorang. Bahkan orang bodoh dikatakan adalah saksi dusta yang hatinya penuh tipu daya dan merencanakan kejahatan. Mengapa demikian? Karena dalam diri orang bodoh tidak ada kebenaran firman Tuhan. Mereka hanya memikirkan dan berkata sia-sia. Hanya sesaat belaka. Dan itu merugikan dirinya sendiri dan orang-orang di sekitarnya. Tetapi orang bijak adalah orang yang penuh dengan firman Tuhan. Ia memperkatakan kebenaran yang kekal, sehingga dia membangun dan menyembuhkan orang-orang di sekitarnya. Orang bijak membawa keadilan dan kesejahteraan bagi masyarakat. Orang Kristen sejati adalah orang bijak yang memberitakan kabar baik sukacita. Injil Yesus Kristus yang menyelamatkan orang-orang berdosa untuk mengalami pengampunan dari Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, setelah kita merenungkan firman Tuhan ini, seperti yang saya katakan di awal, termasuk manakah saudara? Orang bodoh atau orang bijak? Kiranya kita memilih untuk menjadi orang bijak. Seperti yang diharapkan oleh penulis kitab Amsal Salomo. Dengan demikian kita menjadi orang Kristen yang sejati. Yang pikirannya, emosinya, dan perkataannya mendatangkan berkat bagi sesama. Dan memuliakan nama Tuhan. Kiranya Tuhan menolong kita. Tuhan memberkati kita. Amin. Betapa besar kasih pengampunanmu Tuhan, tak kau